Anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah sehat semua. Di video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 dan 3 KD IPA, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Sebelum kita mulai, setelah menonton video ini diharapkan anak-anak bisa mengerti penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan, penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan pada manusia, dan cara merawat organ pernafasan pada manusia. Apa saja faktor penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Berikut faktor penyebab gangguan pernafasan dari faktor fisik. Misalnya ada kelainan alat pernafasan, ada cacat bawaan atau prematur. Kemudian faktor penyakit. Apa saja faktor penyakit? Di antaranya adalah influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru, TBC, COVID-19. Ini yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia dan di seluruh dunia, sehingga anak-anak tetap belajar di rumah, belum bisa tatap muka. Berikutnya lagi ada faktor lingkungan. Itu diantaranya karena lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, atau asap rokok. Nah, itulah penyebab gangguan pada pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Emfisema. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Ini contoh gambarnya. Asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Bronkitis. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak napas. Bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan
Ikan lendir yang menyumbat batang tenggorokan akibat penderita mengalami sesak nafas. Influenza atau flu. Influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, berikutnya adalah COVID-19. Ini yang sedang terjadi. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Mudah-mudahan virus corona ini cepat hilang dari kita semua, sehingga anak-anak semua bisa kembali lagi ke sekolah, bisa bertatap muka lagi di sekolah. Berikut adalah gejala klinis apabila terinfeksi coronavirus. Biasanya demam, batuk dan pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Bagaimana cara mencegah virus corona atau COVID-19? Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak-anak terinfeksi virus ini. Di antaranya, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya ya. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Hindari kontak dengan penderita COVID-19. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, terutama kebersihan rumah. Dan jangan terlalu panik karena nanti akan menurunkan imun. Bagaimana cara memelihara organ pernafasan? 1. Menjaga kesehatan organ pernafasan. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernafasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor atau di luar rumah. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru, sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernafasan. Bagaimana cara merawatnya? Membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Jadi jangan anak-anak suka mencabut bulu hidung. Memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Di antaranya membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam rongga, ke dalam organ pernafasan saat kita menghirup nafas. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta
mencegah ruang lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruang dengan kelembaban tinggi. Nah, ini cara-cara memelihara organ pernafasan. Tinggal anak di rumah lakukan apa yang sudah anak-anak pelajari. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.